yang punya villa di puncak sana, yang punya rumah mewah di Pondok Indah sana, atau di BSD sana, atau di tempat-tempat lainnya dengan tipe 150 misalnya, atau lebih daripada itu misalnya. Silakan bayangkan kenikmatan tinggal di Istana Megah. Ada di antara kita yang kendaraannya luar biasa mewahnya, berada dalam kendaraannya yang super lux, dengan dilengkapi AC, dilengkapi dengan sekian banyak teknologi canggih di dalamnya. Bayangkan kenikmatan duduk di dalamnya. Semua bentuk kenikmatan yang bisa kita bayangkan, yang bisa kita gambarkan, yang bisa kita rasakan, sesungguhnya kenikmatan, kesenangan di surga berlimpah-limpah kali lipat daripada itu semua. Dan semua kenikmatan ini yang ada di dunia ini tidak lebih daripada sujud jadi dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Fadilat Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Hafizahullah Ta'ala dalam kitabnya Al-Jannah wan Nar wa Al-Huma menjelaskan tentang sifat-sifat surga Allah Subhanahu wa taala. Baik yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam surat Al-Hijr ayat 45 sampai 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga taman-taman yang di dekat mata air yang mengalir. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka bersaudara untuk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan darinya. Allah juga berfirman surat Al-Hajj ayat 23. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus sholihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah surga. Dalam surat Yasin ayat 25-28. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fa'ihun. Hum wazbadun fi dhilalin 'alal araiki muttaqihun. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan di sisi mereka berada di dalam tempat yang teduh, berdekat di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salamun sebagai ucapan selamat dari Allah yang Maha Penyayang. Kemudian dalam surat Muhammad ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matalul jannati allati wa'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim. Perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa, di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai
sungai-sungai dari paman dan arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang jernih. Dan mereka di dalamnya memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari mereka. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi mereka yang Maha berkuasa. Dalam surat Al-Nisa ayat 12 dan 21 Allah berfirman, "Wa jazaa'uhum bima sabaru jannatan wa harira muttaqina fiha 'alal ara'iki la yarawna fiha syamsan wa la zamharira wa daniyatan 'alaihim tilatuha wa dhullilat qutufuha tadlila wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira wa yasqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aidan fiha tusamma salsabila wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aytahum hasibtahum nurran mansura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira aliyahum siyabu sundusin khudru wa istabraqa wa khudru asaruka min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura." Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya panasnya matahari dan tidak pula dinginnya yang bersengatan. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya untuk mereka. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak, dan piala-piala yang penuh rasna kaca, yaitu kaca-kaca terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Di dalam surga itu mereka diberi minuman segelas minuman yang campurannya ada jahe yang didatangkan dari sebuah mata air yang dinamakan salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertebaran. Dan apabila kamu melihat di sana di surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka memakai pakaian-pakaian sutra yang halus dan hijau dan sutra tebal yang dipakaikan pada mereka gelang terbuat dari perak, dan kaum mereka memberi pada mereka minuman yang bersih airnya. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba asraba wa ka'san ihaba la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya hurul ain, dan gelas-gelas yang penuh berisi dengan minuman. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang dusta, sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak. Iman fillah wa rahmatullah rahimani wa rahimakumullah. Surga dengan semua kenikmatan yang ada di dalamnya terdiri dari 8 pintu. Terdiri dari 8 pintu. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang pintu-pintu surga. Al-Imam Al-Tabrani dalam mu'jamnya, Mu'jam al-Awsat, Mu'jam al-Kabir, membawakan sebuah riwayat bahwa tiang satu dari tiang yang lain dari pintu-pintu surga sejauh antara Mekah sampai di Basrah, di Irak. Dari Mekah sampai Basrah yang ada di Irak.
seluas langit dan bumi. Itu baru lebarnya, belum panjangnya, belum lebar kali panjang mendapatkan luasnya. Lebarnya saja tidak ada ukur. Seluas langit dan bumi. Sementara langit itu 7 lapis. Lapisan pertama saja kita tidak bisa mengukurnya. Tidak sanggup meteran kita untuk mengukurnya. Ada meteran digital sekarang, ya. Seberapa jauh cahaya itu bisa sampai pada satu titik. Maka untuk mengukur satu tempat, satu titik yang bentuknya tidak sanggup untuk kita hitung. Itu baru lebarnya saja, belum panjangnya, lalu bagaimana dengan luasnya. Untuk menunjukkan betapa luasnya pintu surga itu. Tetapi pintu surga yang demikian luas itu, ada orang yang tidak bisa memasukinya. Ada orang yang terhalang untuk memasukinya. Padahal sedemikian luasnya, nyelip satu saja kan tidak kelihatan, tapi dia tidak bisa masuk. Kecuali nanti sih dari Allah Taala. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man anfaqa zawjayn fi sabilillah, nudiya min abwabil jannah, ya Allah hadza khair. Faman kana min ahli shalah, nudiya min babis shalah. Faman kana min ahli jihad, nudiya min babis jihad. Faman kana min ahli siyam, nudiya min babis siyam wa tadhiyyan. Faman kana min ahli sadaqah, nudiya min babis sadaqah." Faqala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Bi'aka anta ummi ya Rasulullah, ma ala man tudiya man tuhiya min tilkal abwab min daruratin, fal yuda ahadun min tilkal abwab kulliha?" Qala na'am wa arju an takuna minhu. Barang siapa menginfakkan sepasang hartanya, fisabilillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak riwayat daripada ahli hadis untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan sepasang harta ini. Ada yang mengatakan emas dan perak itu sepasang, menambahkan hartanya emas dan perak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan kuda perang dengan bahan logistiknya itu juga sepasang. Kuda perang dengan bekal logistiknya itu sepasang. Ada yang mengatakan pedang dengan sarungnya itu juga sepasang. Ya. Ada juga yang mengatakan puasa dan sholat itu juga hal yang sepasang. Aqimus sholat wa atuz zakat. Sholat dan zakat misalnya itu juga sepasang. Dan tafsir-tafsir yang lainnya, baik secara maknawi atau juga secara hakiki, dia menambahkan sepasang dari miliknya di jalan Allah Taala. Dan juga Allah berfirman dalam banyak ayatnya, walladzina yunfiquna amwalahum walladzina yujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Dan orang-orang yang berjihad dengan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Antara harta dan jiwa hal yang sepasang. Harta dan jiwa hal yang sepasang. Semua yang dimiliki oleh seorang hamba dipersembahkan untuk Rabbnya Subhanahu wa taala sepasang miliknya. Barang siapa yang menginfakkan sepasang hartanya di jalan Allah, dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Lalu dikatakan, wahai hamba Allah, ini baik. Barang siapa termasuk ahli sholat, dia akan dipanggil melalui bab sholat. Ahli sholat. Iwan fitir dan Allah. Istilah ahli atau ahlun untuk menunjukkan seseorang yang mendarah daging terhadap sesuatu amalan atau suatu hal, mendarah daging. Dia adalah mati untuknya, dia akan berjuang untuknya, dia akan dakwahkan itu untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Dia menjadi ahlunya, menjadi ahlinya. Istilah itu, mana itu silakan dipakai untuk semua hal.
Apakah untuk perkara-perkara yang baik atau perkara-perkara yang jelek sama saja. Jadi ahli takwa, orang yang bertakwa adalah yang selalu dia menjadikan ketakwaan itu sebagai darah dagingnya, jiwanya, hidupnya. Ahli sholat menjadikan sholat sebagai hidupnya. Sholat wajibnya dia terlambat dari jamaah. Sholat wajibnya jaga-jaga di awal waktu. Dia iringi dengan sholat-sholat rawatib, kelebihan dan juga bagiannya. Dia tambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya, tahajudnya, witirnya, duhanya, misalnya. Itu sebenarnya ahlinya, ahli sholat. Dan dia tidak pernah putus dengan sholat yang dia melaziminya. Itu ahli sholat namanya. Dia akan dipanggil dari pintu sholat. Dia akan dipanggil dari pintu sholat. Katanya, saya mewasiatkan diri saya dan juga kita semua, kita jadikan satu amalan sholat kita gacuan kita di hadapan Allah Taala. Andalan kita di hadapan Allah Taala. Agar amalan sholat itu membela kita. Agar amalan sholat itu dapat membela kita di hadapan Allah Taala. Apa yang Anda inginkan? 2 rakaat sebelum subuh. Jangan pernah terlambat mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Jadikan 2 rakaat sebelum subuh itu andalan kita di hadapan Allah Taala. Witir sebelum tidur misalnya. Jangan pernah terlambat, jangan pernah meninggalkan witir sebelum tidur misalnya. Jadikan witir sebelum tidur sebagai gacuan kita di hadapan Allah Taala. Dan dia insya Allah memberikan sahabatnya kepada kita. Dan silakan pilih waktu-waktu sholat yang lainnya, tapi kita melaziminya, selalu dengannya dan tidak boleh dipisahkan darinya. Jangan dipisahkan darinya. Pemandangan min ahli jihad yang dipanggil jihad. Siapa yang ahli jihad? Maka dia akan dipanggil lewat pintu jihad. Barang siapa mimpi siap, dia akan dipanggil lewat pintu siap atau pintu layar, babul layar. Siap Ramadannya, siap 6 hari Syawalnya, siap Arafahnya, siap Asyuranya, siap Isnin dan Khamis, siap Ayam Bid misalnya, siap Daud misalnya. Gemar untuk berpuasa, ya, menjaga batasan-batasan Allah tak berkeluarga di dalamnya. Dia tidak berkata-kata yang kecil, berkata-kata yang kotor misalnya di dalamnya. Dia menjadi ahli pada siap. Dia akan dipanggil melalui babul layar. Inna fil jannati baban yuqallahu layar yadkhulu minhu shalimun wa idza dakhala ahluhum lam yuftah bab. Sungguhnya di surga ada satu pintu yang namanya babul layar. Masuk lewat pintu itu orang-orang yang berpuasa. Jika orang terakhir dari mereka sudah masuk, ditutup pintu itu dan tidak dibuka lagi. Ya. Kemudian komandan di ahli salat, dia berbagai salat. Barang siapa yang cepat bersedekah sebagai ahli sedekah, dia akan dipanggil lewat pintu sedekah. Zakatnya, infaknya, sedekahnya, wakafnya, itu akan menyelamatkan dirinya. Sesungguhnya yang kita bawa atau apa yang kita beli. Yang kita bawa apa yang kita beli. Itu akan kita bawa kepada Allah Taala. Sementara apa yang kita simpan tidak akan kita bawa kemana-mana. Akan ditinggalkan oleh kita, akan dibagi-bagi oleh ahli kita, oleh istri kita dan juga anak-anak kita, atau dibagi ke orang lain. Dan yang akan kita bawa kepada Allah Taala sesungguhnya apa yang kita sudah berikan, apa yang kita nafkahkan, apa yang kita infakkan. Mana qasamalun sadaqah. Sekali-kali harta itu tidak akan bertulang dengan sedekah. Tidak akan bertulang dengan sedekah, malah bertambah. Hitungan kalkulasi matematika kita rendah, salah, keliru. Kalau kita punya uang misalnya 1 miliar, kemudian kita korupsi dapat 1 miliar, berarti kita bertambah 2 miliar katanya. Ini kalkulasi negatif, tidak benar. Ketika uang kita 1 miliar, kita korupsi 1 miliar, sesungguhnya uang kita habis. Tidak ada yang sisa. Kita tidak bawa apa-apa. Sebaliknya, ketika kita memiliki uang 1 miliar,
miliar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bahkan lebih daripada itu semua. Mata ladina yang yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sani habatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin min al-habba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Taala wa taala seperti satu biji yang tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai berisi 100 biji. Allah lipat ganda-ganda bagi orang yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Mimbar sedekah yang akan dipanggil lewat bab sedekah. Ahli sedekah itu datang tamu dan sayang-sayang dengan hartanya untuk infak fisabilillah. Sedekah di jalan Allah Taala. Dia masukkan tangannya ke kantong, semua yang ada di kantongnya diinfakkan fisabilillah. Kalau kita belum sampai tahap seperti itu, jangan kita berharap kita akan sama dengan kedudukan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waladhi nafsi biyadihi, law anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban, ma balagha muddat ahadihim wala nasifa. Demikian yang jiwaku berada di tangannya. Sekiranya salah seorang di antara kamu menafkahkan hartanya emas sebesar Gunung Uhud, tidak akan sanggup menyamai nafkahnya satu genggam salah seorang mereka atau setengahnya. Pertanyaannya, kapan kita punya emas sebesar Gunung Uhud? Kemudian, kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu, bagaimana mungkin kita bisa menambahkan emas sebesar Gunung Uhud itu? Emas sebesar Gunung Uhud yang sudah kita nafkahkan saja tidak sama dengan setengah atau satu genggam dari nafkahnya sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak juga dengan setengahnya. Padahal apa yang sudah mereka nafkahkan di jalan Allah Taala, mereka sudah menafkahkan semuanya, harta dan jiwa mereka untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Abu Bakar Siddiq, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Kalau semua harta kamu bisa diminta, maka dia menjawab, untuk mereka Allah dan Rasulnya. Umar menafkahkan setengah daripada harganya. Utsman bin Affan menafkahkan 1000 ekor unta dengan pembekalannya. Abdurrahman bin Auf dah hati-hatinya menafkahkan hartanya di jalan Allah Taala. Musa bin Umar juga begitu sama. Saudara-saudara pembesar sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menafkahkan semua hartanya di jalan Allah Taala. Umar bin Khattab pernah punya satu kebun yang sangat luas, yang paling disayanginya di depan Masjid Nabawi. Pada suatu hari beliau pernah terlambat takbiratul ihram dan sholat asar karena ngurus kebunnya. Setelah sholat selesai, kebun itu diangkatkan fisabilillah. Karena kebun itu melahirkannya dari menghadiri takbiratul ihram sholat asar. Pertanyaan untuk kita, berapa banyak takbiratul ihram yang kita terlambat darinya? Berapa banyak takbiratul ihram yang kita terlambat darinya? Lalu sudah berapa banyak kebun yang kita nafkahkan fisabilillah? Allahu Akbar. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengejar ketertinggalan kita dengan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Nabi Nabi Sallallahu dunia yang bab sedekah. Siapa yang ahli bersedekah yang akan dipanggil lewat bab sedekah. Tidak ada yang ada yang kata amal yang salat sedekah diariyatin atau ilmin tafafihi atau waladin salih yang lahu. Jika manusia sudah mati dan tinggal dunia, terputus semua amalnya kecuali dia sedekah diariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakannya. Kita akan melanjutkan 3 poin ini. 3 poin ini yang akan menyelamatkan kita di hari yang tidak lagi bermanfaat antara benda dan juga anak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafirun hum zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu, nafkahkanlah mimma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan kepada kamu, min qabli an ya'tiya yawmun, sebelum datangnya satu hari, la bay'un fihi, tidak ada lagi jual beli di dalamnya, wala khullatun wala syafa'ah, tidak
Di hadis yang mulia ini disebutkan 4 pintu. Babus salat, babus jihad, babus siyam, babus sedekah. Masih ada 4 pintu yang lainnya. Banyak penafsiran para ulama tentang 4 pintu yang lainnya. Sebagian ada yang mengatakan dari bab al-ikhlas, ada yang mengatakan bab al-ilm, ada yang bab as-sabr, bab al-kazimin al-ghaib, dan bab-bab yang lainnya. Penafsiran dari para ahli hadis tentang nama-nama daripada pintu-pintu surga itu sendiri. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Allah berkata, ayat yang dibukuknya itu besar wahai Rasulullah. Tidak mengherankan orang-orang itu masing-masing dipanggil dari pintu-pintunya. Tetapi apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu? Dia mengatakan ya, dan aku berharap kamu termasuk dari golongan mereka. Allah Akbar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Allah, manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul dikumpulkan dalam satu level. Maka manusia lainnya selain mereka yang paling utama adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Allah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Allah. Al-Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir juga menurunkan sebuah riwayat, jika keimanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Allah ditimbang dengan keimanan semua umat manusia, maka iman Abu Bakar Siddiq telah lebih berat dari mereka semua. Lalu bagaimana mungkin ada manusia-manusia rendahan yang menghina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Allah? Bagaimana mungkin ada orang yang mengaku muslim tapi dia menghina dan merendahkan serta menodai kehormatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Allah yang sudah dijamin dengan surga oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan pintu-pintu surga. Tadi sungai-sungai sudah disebutkan. Ada sungai yang jernih airnya, tidak berubah bau rasa dan warnanya. Ada sungai kolam susu yang lezat rasanya. Kemudian juga ada sungai khamar, ada juga sungai asal madu misalnya, dan sungai-sungai yang lainnya. Kita belum pernah melihat madu dari satu sungai semua. Atau sungai yang belum pernah kita melihat. Susu juga belum pernah kita melihat. Yang sering kita lihat adalah sungai oli, yang sering kita lihat. Ya, bukan sungai susu atau madu, ya, tapi oli. Ya, yang mengotori sungai-sungai yang ada di Jakarta. Kemudian juga sungai sampah dengan sekian banyak sampah-sampahnya, misalnya. Dan keindahan sungai-sungai dari surga, malah air yang terlarang, tidak pernah juga dilihat oleh mata, oleh telinga, dan terdetik oleh hati manusia. Kemudian taman-tamannya, kemudian dipan-dipannya terbuat dari emas, perak, permata, intan, kemah-kemahnya, kemudian rumputnya, kemudian juga buah-buahannya, buah-buahan yang sering kita ada inap, anggur, ada rumah, delima misalnya. Anda nggak usah khawatir, yang punya hobi makan durian ada durian di surga insyaallah taala. Anda juga nggak usah khawatir, yang suka makan buah naga ada juga buah naga insyaallah taala. Ya. Dan semua bentuk buah-buahan ada semua. Tapi apa yang ada pada benak kita tidak seperti itu. Sesungguhnya ada di surga, bahkan yang lebih indah beribu-ribu kali lipat dari apa yang kita bayangkan. Dengan semua bentuk kelezatannya, dengan semua bentuk kenikmatannya. Belum lagi berbicara masalah pelayan-pelayannya, belum lagi berbicara masalah bidadari-bidadarinya, hurul ain, belum lagi bicara masalah istana-istananya, rumah-rumahnya. Bicara masalah rumah dan istana, berapa uang yang kita sediakan untuk membangun sebuah rumah yang nyaman, tipe 54 pondok indah. Berapa yang kita siapkan
arsitektur minimalis misalnya, dengan semua perabotan yang ada di dalamnya, dilengkapi dengan AC splitnya misalnya, dilengkapi dengan home theaternya misalnya, dilengkapi dengan garasinya misalnya, dan lain sebagainya. Kalau perlu ada kolam ikan di dalamnya, kalau perlu ada kolam renang di dalamnya, kalau perlu ada golf di dalamnya, lapangan golf di dalamnya. Berapa yang kita siapkan? 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar. Kemudian kalau ditanya, kalau ada yang beri ke Anda gratis semua itu, mau tidak? Ada yang memberikan semuanya itu buat Anda gratis, mau tidak? Tidak perlu bayar, tidak perlu Anda keluarkan 10 miliar. Semuanya pemberian Allah Taala, lebih dari itu semuanya. Walau nabiyukum bi khairin min dzalikum. Katakan, sukakah kalian aku beritakan dengan sesuatu yang lebih baik daripada semuanya itu? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad. Bagi orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, di sisi mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan untuk mereka istri-istri yang suci dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Apa yang kita siapkan untuk kita mendapatkan sebuah rumah istana di surganya Allah Taala? Cukup dengan 12 rakaat. Cukup dengan 12 rakaat. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga tentang amalan. Amalan-amalan yang memasukkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sunnah rawatib. 12 rakaat yang dimaksud adalah salat sunnah rawatib. Apa saja yang 12 itu? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Dua rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur dengan riwayat yang berbeda dalam masalah ini. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Kalau kita ingin menyebutkan secara komplit, semua salat rawatib, maka sesungguhnya di semua 5 waktu salat ada disebut dengan salat qabliyah. Inna bainal adzanaini as-salat liman syaa. Sesungguhnya di antara 2 azan ada salat bagi yang mau. Ada sebaik yang Bukhari dari Abu Bakar dan Umar. Di antara 2 azan ada salat, itu salat sunnah tadi. Dan ini untuk semua waktu-waktu salat. Secara khusus ada di qobliyah maghrib. Secara khusus ada di qobliyah maghrib. Sallu qabla maghrib liman syaa. Ada sebaik Ibnu Huzaimah. Jadi yang mensajikannya. Ada riwayat yang menyebutkan 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Jadi kalau kita ingin kumpulkan secara komplit, berapa salat rawatib itu? 2 rakaat sebelum subuh,
Isya sebelum asar maksud saya. 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat sebelum Isya. 2 rakaat sebelum Isya. Berapa semuanya? 22 rakaat. Ini pakai komplit dari surat rawatib. Jadi kalau 12 rakaat satu rumah, kita berharap 22 rakaat 2 rumah di surganya Allah. Kalau setiap hari kita melaziminya, maka itu menjadi keberuntungan sangat besar bagi seorang hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat atau ringan? Ringan buat orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berat buat mereka yang tidak mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inillah wala ta'jizanna wa haris ala ma yanfa'uka. Mintalah pertolongan kepada Allah, jangan lemah dan perhatian apa yang mendatangkan manfaat bagi kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat, dan semuanya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat, dan semuanya hal itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk, yaitu orang yang meyakini dia akan bertemu dengan Rabb-nya dan hanya kepadanya mereka semua akan kembali. Amalan yang pertama yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah syahadatain. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Keterangan dalam hadis-hadis ini sangat banyak sekali, tidak terhingga jumlahnya. Hadis dari Ubadah bin Samit sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu Allah ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wa nar haqqun adallallahu jannata ala ma kana min al-amal." Barang siapa yang bersaksi tidak ada zat yang berhak diibadahi dan disembah dengan sebenarnya kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimatnya yang dianjurkan kepada Maryam dan roh darinya. Dia bersaksi bahwasanya surga itu hak dan neraka itu adalah hak, maka Allah akan masukkan dalam surga sesuai dengan amalannya. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari yang lainnya dari Anas bin Malik, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqi Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah." Barang siapa bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, dia akan masuk dalam surga. Hadis yang masyhur bagi kita, "Man kana akhiru kalamihi dakhala jannah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Bahwa syahadatain, keimanan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhkan diri dari perbuatan syirik, merupakan modal utama, kunci yang paling utama agar seseorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, ke dalam rahmatnya Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan lain yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, berwudu dan membaguskan wudu.
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara di hadapan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum bi syai'in ma yamullahu bihi khataya wa yarfa bihi darajat?" Qalu bala ya Rasulullah. Maukah kalian aku tunjukkan kepada satu amalan di mana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dengan amalan itu semua kesalahan kalian dan menaikkan dengan amalan itu derajat-derajat kalian? Para sahabat mengatakan, "Iya wahai Rasulullah." Beliau mengatakan, "Fasbiqul umuri dan makarih." Fasbiqul umuri dan makarih. Perbaguskan dulu di saat-saat yang tidak menyenangkan, di saat-saat yang tidak menyenangkan. Wa qasatul khutwa ila masajid, dan perbanyak langkah ke masjid. Perbanyak langkah ke masjid. Hadis ini menunjukkan bahwa disunahkan bagi kita mendatangi masjid dengan banyak melangkah berjalan dengan kaki kita, bukan dengan motor dan mobil kita, dengan kaki kita. Kenapa dikatakan tadi dalam surat Yasin saya disebutkan, wa tashhadu arjulukum wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Kaki itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kasratul khutwa ila masajid, banyak langkah kaki ke masjid. Wa intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat sebelumnya. Padahal itu riba, itulah riba, menjaga-jaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis riwayat Imam Bukhari dari Abi Bakar ibn Abi Musa, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal fardaini dakhala jannah." Siapa yang salat, mendirikan salat di dua waktu yang sangat dingin, dia masuk surga. Para ulama banyak menafsirkan apa yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di sini adalah salat subuh dan salat asar. Salat subuh dan salat asar. Alhamdulillah ada bahasa yang dingin di sini. Salat subuhnya di rumah itu tinggal buka saja, ya, water heaternya, nggak dingin lagi airnya, jadi hangat. Ya. Asar di Bintaro, ya, beda dengan asar yang di Bogor. Di Bogor yang juga sudah turun hujan, di Bintaro masih panas asarnya. Jadi, ya, tidak ngalamin antum dingin di waktu asar. Tapi dimaksud dengan dua waktu dingin. Salat di dua waktu dinginnya adalah salat subuh dan salat asar. Salat subuh atau masih di rumah bisa berjamaah. Salat zuhur atau di kantor, alhamdulillah di kantor ada masjid, ada mushola, atau bisa berjamaah di kantor salat zuhur. Salat asar banyak yang lewat berjamaahnya, banyak yang lewat berjamaahnya. Tidak ada jam istirahat di kantor itu, jam istirahat asar tidak ada. Jam istirahat kantor asar tidak ada. Masjid dan kebanyakan di asar mundur dari waktunya. Padahal Allah Ta'ala berfirman, "Hafidhu 'ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah, peliharalah salat yang lima waktu semuanya, dan salat wusta, berdiri menghadap Allah dengan tenang. Dalam mushaf Hafsah radhiyallahu anha ada penambahan kalimat wahiyal asr. Salat wusta itu adalah salat asar. Sebagian dibaca oleh Imam Syaukani dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir. Jagalah, peliharalah waktu-waktu salat lima waktu dan salat wusta yaitu salat asar. Kenapa salat asar dikhususkan di sini? Karena banyak yang lalai dari mengerjakan salat asar, banyak yang menunda-nunda dari mengerjakan salat asar.
sehingga dia memiliki kedudukan yang sangat penting. Karenanya Allah Taala memperingatkan kita untuk perhatikan batasan ini. Dan itu bisa masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga shaum Ramadan. Kemudian juga ibadah umrah dan haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga menuntut ilmu syar'i dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, masyaallah muslimin di mana saja Anda berada. Kemajuan teknologi saat ini, kemajuan teknologi internet saat ini, kemajuan teknologi parabola saat ini, kemajuan teknologi pertelevisian saat ini, dan lain sebagainya, jangan menghalangi kita untuk menghadiri majelis-majelis taklim. Jangan menghalangi kita untuk menghadiri pengajian-pengajian ilmu di masjid-masjid, di mushola-mushola, di tempat-tempat majelis ilmu. Kenapa? Karena banyak keberkahan yang datang, banyak keberkahan yang timbul yang diturunkan dari Allah Taala, rahmat dan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang mendatangi majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man salaka tariqan," menempuh satu jalan, dia berjalan, tidak duduk di rumahnya, tapi dia berjalan. Dan sesungguhnya jalannya dia ini dihitung sebagai sebuah ibadah dari Allah Taala. Man kharaja min baitihi yatlubu ilma wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, berarti dia fi sabilillah sampai dia pulang, sampai dia kembali lagi. Kemajuan teknologi kita saat ini jangan menghalangi kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Perbanyaklah kita menghadiri majelis-majelis ilmu, karena di situ akan turun keberkahan, di situ akan turun ketenangan, di situ akan turun sekian banyak manfaat-manfaat yang Allah berikan kepada orang-orang yang hidup di majelis taklim tadi. Kemudian juga amalan yang bisa masukkan kita ke dalam surganya Allah Taala berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahmi, menyantuni dan memelihara anak yatim dengan baik. Memelihara dan menyantuni anak yatim. Maka diriwayatkan sebuah hadis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa qabul yatim dari saat yang salah, radhiyallahu Allah, ana wa qabul yatim ka hadaini fil jannah." Bapak